Masjid Riyadhus Shalihin. Akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Arif wa ta'anallahu bituli hayati. Segenap para sesepuh, para pengurus, hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Juga kita niatkan semoga keberkahan majlis, dikabulkan semua hajat-hajat kita, disehatkan badan kita, dan rumah tangga kita tambah sakinah mawaddah rahmah. Ala hadiniyah wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sampai mana kita? Halaman 73 ya? 4 dah? 75 baris penkulta ya? Kaifahal Qadariyah wal Mu'tazilah. Oke. 11 dari atas. Halaman 74, halaman 75 baris ke-11 dari atas ya. Pain kulta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wal dunya wal akhirah. Pain kulta, jika Anda bertanya ya, kaifa halul qadariyah wal mu'tazilah fi af'alihim, bagaimana kondisi kelompok Qadariyah
dan Mu'tazilah dalam af'al mereka, dalam perbuatan mereka, ya. Sebelumnya kita kemarin ya memahami ada 3 kelompok. Kelompok yang dia melakukan sesuatu, dia sadar bahwa di situ ada peran Allah, ada campur tangan Allah. Dia melihat ada karunia Allah. Ada yang mengatakan kagak ada sama sekali. Ya. Dia menyandarkan kepada dirinya. Yang ketiga yang takhlid bainahuma. Itu ya. Ada 3 kelompok yang kemarin. Baik. Bagaimana kondisi kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah dalam af'al mereka? Fa'lam anna fi dzalika ikhtilafan. Ketahuilah bahwa dalam perbuatan kalangan Qadariyah dan Mu'tazilah itu ada ikhtilafan, ya, ada perselisihan pendapat. Faqila, maka ada yang mengatakan innahu muhbitun, sesungguhnya amal-amal orang-orang kalangan Qadariyah yang mengaku bahwa di situ tidak ada peran Allah, jadi manusia merasa mampu kuat, ya. Dan Mu'tazilah muhbitun, sesungguhnya amal mereka itu gugur. Kenapa gugur? Limakani i'tiqadihim, karena kedudukan kepercayaan mereka, i'tiqad mereka itu. Wakila, dan ada juga mengatakan la yahbitu amalu bi'tiqadin, katanya fil jumlati min firaqil Islam. Firaq ini dari kata firqatun, firqatani, firaq, aliran-aliran dalam Islam, kelompok-kelompok. Ada juga yang mengatakan la yahbit, katanya amal mereka itu tidak gugur, ya, bi'tiqadi, dengan keyakinan fil jumlati min firaqil Islam, dari seluruh kelompok-kelompok aliran-aliran Islam. Hatta yukhassa kulla amalin bi'ijabin, ya, sebagaimana hatta di sini maksudnya asalnya sebagaimana yukhassa, dikhususkan, kulla amalin, pada setiap amal, bi'ijabin, ya, yang di situ dia melakukan ada kekaguman, ya, artinya pemahamannya selama amalnya itu murni, gitu, ikhlas, tidak ada ujub di dalam hatinya, itu diterima. Kama anna i'tiqad ahli sunnah, sebagaimana juga keyakinan ahli sunnah, la yamna'ul ujba, katanya, tidak menjadi penghalang, ya, diterimanya amal itu fi kulli amalin, pada setiap amal, hatta yakhussahu bi dzikril minnah. Ada adalah hatta ini, artinya selama amal tersebut ya khusus itu khusus atau murni, ya. Selama amal tersebut murni,
ya bidzikrillah, dia mengingat Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah juga amal ibadahnya ya itu Allah terima selama tidak ada nilai-nilai ujub dan apa yang dilakukannya murni khusus dengan mengingat ini adalah karunia dari Allah. Ya makanya jamaah misalnya ini diajarkan oleh ulama tasawuf, kita mau sholat, mau puasa, mau haji, mau melakukan amal soleh, itu selalu bilang laka ya Allah, aku akan melakukan ini karenamu ya Allah. Bikanya ai bi ma'unatillah, bi rahmatillah ya Allah, ya aku akan melakukan ini bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Ada di situ ada minnah itu, ada karunia dari Allah. Ya, jadi selama kita niatnya ikhlas murni karena Allah, kemudian mengingat ini adalah karunia Allah, maka amalnya itu diterima. Fa'in qila, dan jika ada yang mengatakan fahal siwal ujubi war riyai min qadihin fil amali, apakah ada selain ujub dan riya, selain penyakit ujub dan riya, min qadihin fil amal, di antara ya yang merusak amal. Artinya apakah ada penyakit hati yang lain yang bisa merusak amal selain ujub dan riya? Nah, itu pemahaman itu. Qila lahu, dijawab kepadanya ajal. Nah, jadi na'am, ya ada artinya. Inna fihi al-qawadiha siwahuma. Nah, sesungguhnya di dalam amal itu memang banyak kawadiha, banyak hal-hal yang bakal menghancurkan, ya siwahuma, selain daripada ujub dan riya. Khasasnahuma bidzikr, yang kita sengaja mengkhususkan dalam kesempatan ini hanya menyebut ya amal-amal apa penyakit hati yang bisa menghancurkan semua amal-amal, hanya dua saja, ujub dan riya. Kenapa? Li'annahuma, karena ujub dan riya al-aslu, sumber dia, ya pokoknya dah. Alladzi yaduru alaihima mu'dzamul abwab. Nah, yang berpusat ya atas keduanya itu seluruh abwab, seluruh pintu-pintu kerusakan. Jadi yang disebutkannya oleh beliau khususnya ini aja nih, karena dua-dua ini nih, gara-gara dua ini ya semua pintu-pintu yang akan merusak amal akan bisa terjadi itu. Makanya saya tekankan di sini hanya dua aja, ujub dan riya. Nah, bisa gitu ya. Waqad qala ba'dul masyayikh, sungguh sebagian ulama-ulama sufi, orang-orang saleh berkata, inna haqqal 'abdi ayatahaffadha fil 'amali min asrati asya'a. Sesungguhnya keharusan bagi seorang hamba ayatahaffadha, memelihara, fil amali, dari amalnya itu, artinya jangan sampai amalnya rusak ya, min asyrati asya, dari 10 perkara. Pertama an-nifaqu, nifaq. Ya ini disebutin nih. Sebetulnya banyak, bukan hanya riya dan ujub aja ya. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan seorang hamba harus menjaga ya dalam amalnya itu dari 10 perkara ini agar amalnya ikhlas, bisa diterima oleh Allah. Yang pertama an-nifaq, nifaq.
apa nih bakdo? Kemunafikan, ya. Dikasih sarah oleh ini, wa huwa at-taqarrubu ila ghairillahi subhanahu. Dia ingin mendekatkan diri, ya, tapi bukan kepada Allah. Munafik dia, ya. Amalnya dia melakukan, tapi hatinya bukan karena Allah, nifaq. Kemudian waria, ya. Riya huwa talabul manzilah fi qulubin nas, ya, bi iraihim khisal khair. Riya adalah dia meminta mencari kedudukan, manzilah, pujian, ya, di hati orang banyak. Amalnya bukan karena Allah, tapi karena orang lain, ya, agar mendapat pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, wat takhlid. Dia mencampurkan, ya, mencampurkan antara niat amal dunia dengan niat amal akhirat. Maksudnya itu. Takhlid ay takhlidul amal, dia mencampur adukan amal dengan amal itu, dia menginginkan kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Itu yang mana juga rusak tuh, ya. Harusnya kita udah niatnya akhirat aja karena Allah, yang lainnya dapat keberkahan. Ada istilahnya, kalau kita mau berakhirat, dunia ngikut ibadah itu, ya. Kemudian wal adza ini ada menyakiti orang lain, ya, mengganggu orang lain, adza. Kemudian wan nadamah, penyesalan. Nadam itu menyesal. Dzalika bi alla yaf'ala ma yandamu alaihi min aqwal afal fil aqibah. Kemudian wal ujub dengan bangga dengan amalnya. Wal hasrah ini yang pasnya apa nih? Wal hasrah an-nadamu ala fatil amal salihah, menyesal tidak bisa melakukan amal soleh dan tidak ikhlas dalam melakukannya. Jadi bisa juga lalai lah dia, karena nanti di lawannya dia menggunakan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Al-hasrah bisa juga dimaknai orang-orang yang lalai dalam melakukan amal soleh. Wat tahawun itu meremehkan, gampang-gampangin sholat, antar aja gitu. Apa akhirnya udah mau dekat baru dia jalan. Kemudian wa khaufi malamatin nasi, dan takut malamah itu, ya, takut mendapatkan celaan orang lain. Jadi maunya dia mah dipuji aja, maunya baik aja, ya. Tsumma dzakara syekhuna rahimahullah. Kemudian guru kami, semoga Allah sayang kepadanya, menyebutkan didda maf'ul bihi, kulli khaslatin minha. Kemudian guru kami menyebutkan lawan setiap sifat dari yang 10 itu, ya. Wa idraraha, tapi yang idrarnya, yang bahayanya, bil amali, ya, dengan amal.
Jadi tadi sifat-sifat jeleknya, ini sifat yang baiknya. An-nifaqid fadiddun nifaqi, maka lawannya nifaq, gitu ya, adalah ikhlasul amal. Ini Suhaili, ini bentuk mubtada khobar, mubtadanya mudhaf ilaihi, khobarnya mudhaf ilaihi. Ya sasamin. Ya. Diddun nifaqi, diddu mubtada wa huwa mudhaf, an-nifaq mudhaf ilaihi. Mana khabarnya? Ikhlasul amal. Ikhlasul khabar wa huwa mudhaf, amal mudhaf. Ini bentuk mubtadanya dua kalimat murakkab, khabarnya juga murakkab. Fadiddun nifaqi ikhlasul amal. Ya. Yang baru datang halaman berapa tadi? Halaman 75. Baris ke? Tengah-tengah atau belakang tanya, ya. Biar ketemu dulu jadi enak. Fadiddun nifaqi ikhlasul amali. Lawan daripada sifat nifaq, sikap munafikan adalah ikhlasul amali, ikhlas dalam beramal. Ingat, di dalam jumlah mudhaf ilaih itu punya 3 makna. Bisa bermakna min, ya, thawbu misalnya haririn, baju dari sutra. Qalamu Muhammadin, pulpen li, kepunyaan Muhammad, gitu ya. Satu lagi fi, jadi ada 3 makna. Nah, di sini ikhlasul amal, ikhlas lil amali, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, wadidur riyai ikhlasu talabil ajri. Lawannya riya, tadi apa riya? Kita melakukan sesuatu ingin mendapatkan pujian orang lain, ya. Ya, minta pujian dari orang lain, riya. Lawannya adalah ikhlasu talabil ajri, ikhlas dalam mencari pahala. Ikhlasu fi, berarti mudhaf ilaih, di mana fi di sini. Nah, ini khobarnya, ya, ada panjangan lagi. Ikhlas khobar wa huwa mudhaf, talabi mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, aji mudhaf. Nah, begitu terus, ya. Ada panjangan dikit, kembalian 3 kata. Wa diddut takhliti at-tafridu. Nah, tadi. Dan lawannya takhlid. Tadi apa takhlid? Mencampur niat mencari dunia dan akhirat. Nah, lawannya adalah at-tafridu. Hanya satu aja. Ya. Di sini disebutkan syarahnya tafrid ay ifradul amali linaf'il akhirah. Melakukan amal hanya mencari akhirat. Ya. Wadiddul manni taslimul amali ilallah. Manni, ya. Dan lawannya manni, apa manni itu? Mengungkit-ungkit, betul. Dia melakukan kebaikan tapi disebut-sebutin terus. Wah, itu dia sukses tuh gara-gara saya itu. Dulu dia kalau kagak saya bantuin dia ya, ungkit-ungkit kebaikannya. Ini masjid apa nih? Riyadhus Shalihin. Kalau lu ngerasain nggak jadi itu, mau ungkit, ya. Fadiddul manni, lawannya ngungkit kebaikan adalah taslimul amali ilallah. Taslim, artinya dia udah pasrah, menyerahkan amal kepada Allah, untuk Allah, ya. Kagak pengen disebut-sebut, udah dia ikhlas aja dah gitu, total. Ya, artinya kagak pengen ada
pengen dipuji-puji ya. Wadiddul adza, yang berikutnya lawannya adza. Ada apa adza? Mengganggu orang lain ya, menyakiti orang lain. Tahsinul amali, menjaga amalnya ya. Dia jaga amalnya agar ikhlas karena Allah. Ai hifdzuhu amma yuhbitu. Artinya dia menjaga amalnya dari apa yang menggugurkannya ya. Wadiddun nadamah, berikutnya, dan lawannya menyesal itu adalah tathbitun nafs. Tasbitun nafs alal afal mahmudah. Artinya dia tathbit menguatkan kan ya, meneguhkan, menguatkan jiwa untuk terus melakukan amal saleh. Wadiddul ujubi, dan lawannya ujub adalah zikrul minnah ya, mengingat minnah, ini karunia Allah. Kalau ujub kan dia merasa dia aja ya. Kemarin ujub ijabul mar'i ala nafsihi, seseorang bangga dengan dirinya sendiri, amalnya, pikirannya, merasa hebat, cerdas, superman. Lawannya adalah zikrul minnah ya, mengingat ini karunia Allah. Jadi kalau cerita alhamdulillah itu karunia Allah gitu ya, Allah baik banget sama kami anak-anak gini gitu. Jangan ceritanya dirinya aja, ngagulin dirinya hebat, keluarganya hebat, enggak ya. Wadiddul hasrati, dan lawannya hasrah, apa tadi, penyesalan tadi ya. Ightinamul khair, menggunakan waktu itu al khair untuk melakukan kebaikan ya, memanfaatkan waktu untuk melakukan kebaikan, enggak sia-sia waktunya. Wadiddut tahawuni ta'zimut taufiqi, dan lawannya tahawun itu meremehkan ya, adalah ta'zimut taufiq, mengagungkan ya apa taufik Allah. Wadiddu khaufil malamati al khasyatu. Di sini lihat ini indah-indah ya. Ini macam-macam mubtada sama khabarnya, lihat. Di sini diddul khaufi mubtada khabar. Mubtadanya mudhaf ilaih. Ya. Wa diddu khaufil malaikati. Di sini mudhafnya dua dia. Diddu mubtada wa huwa mudhaf. Khaufi mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Malamati mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Al khasyatu. Satu dua. Jadi khabarnya ada dua kata, ada yang tiga kata, ada yang satu. Lihat termasuk gani. Dan lawannya takut tadi, apa pertama tadi? Mendapat cacian orang lain adalah khasyah. Jangan selalu merasa takut aja sama Allah gitu, ya. Siapa orang yang takut sama Allah? Dalam Al-Qur'an disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama-ulama. Wa alam anna nifaqa yuhbitul amala war riya'a. Ketahuilah, sadarlah bahwa sifat kemunafikan itu, nifak itu, yuhbitu akan menggugurkan al-amala, amal saleh, war riya'a, dan riya.
Enggak ya? Mohon maaf nih. Jangan wawunya jangan di sini. Ya, hati-hati. Wa'lam annan secara makna juga kagak nyambung kalau gitu. Wa'lam annan nifaqa yuhbitul amala. Nah, selesai itu doang. Ya. Ketahuilah bahwa nifaq itu menggugurkan amal. Anna an-nifaqa isimnya anna. Mana khabarnya? Yuhbitu. Khabar apa? Khabar jumlah fi'liyah. Ya, al-amala maf'ul bih. Asalnya an-nifaqu yuhbitul amala, SPO. Subjek, predikat, objek. Kemasukan anna, teman-teman, inna anna nifaqa yuhbitul amala. Anna ya taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. An-nifaqa ismu anna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi yuhbitu. Ini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli apa? Mahalnya mahal apa dulu nih? Khobarnya anna apa? Fi mahalli in khobar anna ya. Al amala maf'ul bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi warriya'a. Sama juga wa'lam annar-riya'a gitu. Pokoknya wa ataf ya. Kalau kita salah baca enggak memahami uslub, pokoknya wa ataf ke amal lah, bukan. Dia riya atafnya ke an-nifaqa gitu ya. Dan ketahuilah bahwa riya itu dia yujibu katanya ruddahu, bahwa riya itu ya mendatangkan raddahu. Raddahu ditolaknya amal. Ya. Wal manna sama wa'lam annal manna awalnya ataunya semua ke an-nifaq. Dan ketahuilah bahwa manna mengungkit-ungkit kebaikan, wal adza dan yang melakukan kejelekan, yuhbatani karena dua huma yuhbatan, keduanya menghancurkan as-sadaqata ya, sedekah. Bapak-bapak udah sedekah bagus enggak? Bagus. Tapi bil manni wal adza dalam Al-Qur'an tuh ya, nyebutin diungkit-ungkit sedekahnya ya, itu akan yuhbatan, akan menghancurkan sedekahnya ya. Aslan fil waqti ya. Dan maksudnya ai fil hal, artinya seketika itu juga tuh. Jadi kalau bapak-bapak bersedekah ya, berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, habis itu dia ungkit-ungkit, itu seketika itu juga langsung gugur amalnya. Bahasa Arabnya aslan fil waqti ai fil hal. Boleh juga yuhbatani sadaqata fil hal, langsung ketika itu juga habis amalnya langsung ya. Makanya berat Pak, di kita jaga-jaga keceplosan. Ya Allah, saya juga sudah begitu. Astagfirullahaladzim ya. Pengen banget orang lain tahu ya kita beramal saleh. Wa inda ba'dil masyayikhi, benar ya gitu. Dan menurut sebagian orang-orang saleh ya, tokoh-tokoh tasawuf rahimahumullahu, semoga Allah sayang kepada mereka, yubtilani ad'afaha ya. Tadi dua tadi al-manni wal adza itu
bisa yubtilani, membatalkan ad'afaha, lipatan-lipatan ganda pahalanya. Karena sedekah dia mau kasih lipatan ganda pahala, gara-gara dia ngungkit-ngungkit jadi ibtilah. Ya. Jadi sama ibtilani juga khobarnya khobar jumlah fi ya ad'afa maf'ul bihi wa huwa mudhaf wal ha mudhaf ilaihi. Domir terletak setelah isim jadi mudhaf ilaihi. Domir terletak setelah fi'il jadi maf'ul bihi. Domir terletak setelah huruf jar menjadi majrur. Domir terletak setelah inna menjadi isim inna. Ya. Wa amman nadamatu fa innaha tuhbitul amala. Dan adapun nadamah penyesalan, ya. Tuhbitul amala, sesungguhnya dia akan menggugurkan amal. Fi qaulihim jami'an, pada pernyataan mereka semuanya secara keseluruhan. Wal ujubu, sementara ujub yudhibu ad'afal amali, akan menghilangkan lipatan-lipatan amal. Wal hasratu, dan hasrah, tadi apa hasrah? Apa penyesalan juga ya? Lalai ya. Wal hasratu wat tahawunu, lalai, meremehkan, ya, gampang-gampangin. Wa khauful malamati, dan takut cacian orang lain. Tukhaffiful amala, akan mengurangi bobot amalnya. Ya. Fatudhibu razanatahu, maka akan hilanglah nilai-nilai amal itu. Nah, ini indah lagi nih. Hasrah, tahawun, khauf, ya. 3 tuh ya. Mana khabarnya? Tukhaffifu, khabar jumlah fi'liyah, amala maf'ul. Qultu, aku katakan, fal qabulu wa raddu 'inda ahli tahsili yarji'ani ila durubin min at-ta'zimi wal istighfafi, katanya. Bil qabul, diterimanya amal, waraddu, dan ditolaknya amal, inda ahli tahsili, menurut ahli tahsil, artinya ya ahli ilmu, ya, hasil tahsil dari situ. Menurut ahli ilmu yang apa ya, yang mendalam, ilmu yang dalam, ya. Ditolaknya amal, diterimanya amal, ditolaknya amal menurut ahli ilmu, ya, itu ulama-ulama yang udah meneliti gitu. Yarji'ani, itu keduanya kembali berpulang ila durubin minat ta'zim, kepada berbagai macam ta'zim, kemuliaan, wal istighfar, dan pengabaian, meringanin. Jadi bapak-bapak, amal kita itu diterima, ditolak, tergantung kita ini enggak tuh, ada ta'zim enggak tuh di situ sama perintah Allah itu, ya. Apa istighfar? Nah, enggak beringan, ya. Apanya puasa sunnah doang gitu. Ya. Padahal kalau tiap hari tahajud terus, wah jadi wali itu. Maqama mahmudan la yu'atta. Jangan remehkan qiyamul lail. Wal ihbatu ibtalu manafi'a takunu bil fili wa sababihi. Nah, dan ihbat, pengguguran, ya. Tadi kan ihbat, gugur amalnya, hancur amalnya gitu. Itu ibtalu manafi, ya. Hilangnya manfaat. Takunu, itu terjadi bil fi'li wa bi sababihi, karena perbuatan dan karena sebabnya, ya. Tsumma taratan yakunu bi ibtali thawabin wa ukhra bi ibtali tad'im. Tsumma taratan, kemudian taratan terkadang yakunu, ini larinya kan ada fa'ilnya dia.
Larinya kemana? Ke ihbat. Kita sedang bicara ihbat. Ya, penggugurannya itu bi'ibtali thawabi, dengan dihilangkannya pahala. Tadinya dapat pahala gara-gara bil mani wal adza, enggak dapat, digugurin. Wa ukhra, dan yang lainnya ya digugurkannya bi'ibtalit tad'ib, dihilangkannya pahala lipat ganda. Itu doang, ini ibaratnya hanya diulas lagi aja. Wasawabu manfaatun, ya, dan pahala itu manfaat. Yaqtadiha al-aqlu, yang ditunaikan, yang dilakukan oleh akal, bi'ainihi, secara zatnya gitu. Maksudnya gini ya, mungkin ada semuanya. Orang sholat itu kan yang diterima oleh Allah ala ma'ukila, atas apa yang dia hudur hatinya. Kita sholat misalnya 1 maghrib makan waktu 4 menit misalnya, 4 menit, tapi hudurnya nih berapa menit ya hatinya sama Allah. Itulah yang diterima kan, ala ma'ukila. Jadi pahala itu manfaatun, mendapatkan kemanfaatan, yaqtadiha al-aqlu, yang ditunain, yang dilakukan oleh akal, artinya hudur, artinya bi'ainihi, ya, secara zatnya, wa qara'inihi, dan teman-temannya, wa ahwalihi, dan kondisi-kondisinya. Wa tad'ifu, sementara tad'ib dilipat gandakan pahala, ziyadatun ala hada, ya, merupakan tambahan atas amal ini. Wazaronatu, tadi zaronah, apa itu nilainya ya, bobot nilainya, dan bobot nilainya itu ziyadatun, merupakan tambahan, tahsulu, yang diperoleh bimuqtada, dengan tuntutan qara'ini ahwalin, ya, teman-teman atau ahwal-ahwal ukhra yang lainnya. Kal ihsani, seperti berbuat baik, ya, ketika dia melakukan amal ada nilai-nilai ihsan, muraqabah, musyahadah Allah, tambah lagi nilai itu namanya qara'in ahwal, ya, disertai dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Ila ahadin min ahlil khair, sampai kepada batasan ahli khair. Thumma ilal walidaini, bukan ahadin, ila ahadin min kepada seseorang daripada ahli khair, ya, ahadin diatin seseorang aja. Thumma ilal walidaini, kemudian kepada kedua orang tuanya. Thumma ila bani minal anbiya, kemudian kepada seorang daripada nabi-nabi, ya, artinya ketika melakukan itu ada nilai ihsan, nilai apa ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Jadi ada iman, orangnya mukmin, ya, ada Islam, orangnya muslim, ada ihsan, orangnya muhsin. Kalau muhsin insyaallah muslim mukmin. Kalau mukmin belum tentu muslim. Apa contohnya? Ada orang beriman sama Allah, iman sama Rasul, tapi kagak sholat. Nah, ini sholat ini namanya syariah nih. Iman akidah, ini syariat. Kalau ini ihsan akhlak tasawufnya nih, ya. Maka katanya kalau bobotnya itu semakin tinggi, ziyadatun, ada tambahan, tahsulu, yang didapatkan bi muqtada qara'in ahwal ukhra, ya, dengan tuntutan hal-hal yang lainnya, kal ihsani, seperti ada nilai-nilai kebaikan.
ila ahadin min ahli khair, kepada salah seorang ahli khair, thumma ila walidain, atau kepada kedua orang tua, thumma ila nabiyyin minal anbiya, kemudian juga kepada salah seorang para nabi. Fa fi syai'i yakunu razanatun wa la yakunu tad'ifun. Dan di dalam amalan tersebut itu yakunu razanatun, bisa ada nilai-nilai yang berbobot, wala yakunu tad'ifun, dan bisa juga tidak ada lipatan-lipatan pahalanya, ya. Fahadha tahdzibun ma tahaqqaqtu fi hadhil ma'ani. Ini adalah kejernihan, ya, apa yang saya dapatkan dalam makna-makna ini, ya, kata Imam Ghazali gitu. Jadi ini ringkasan beliau melihat ada amal-amalan itu yang dapat nilainya bobotnya tinggi, dan juga tapi dia ada juga yang kagak dilipat gandakan pahalanya, tergantung kepada itu, makanya keikhlasan hatinya. Nah, inilah renungan intisari, katakanlah kejernihan hasil tahdir apa yang saya dapatkan dari makna-makna ini. Fa'alam dzalika wa billahi taufiq. Ketahuilah hal ini hanya Allah lah yang memberikan taufik. Gitu. Faslun fa'alaika biqati hadhil aqabah al-makhufati zatil maqati' wal mat'alifi fi ghayati ta'arruzi. Fasal, ya. Fa'alaika, maka wajib atas Anda memutuskan aqabah ini. Aqabah yang mengkhawatirkan ini, yang menakutkan ini nih. Tadi, ya, artinya itu amal ada aja riyanya, ada aja ujubnya, harus cepat-cepat dihilangkan gitu. Zatal maqati, yang memiliki pemutus pahala, itu keberkahan. Wal mata'alifi, sama mata'alif fi ghayati taharrus, betul-betul dijaga itu taharrus. Khayah kan ke ujung aja, betul-betul dijaga. Fa inna sahiba, apa tuh? Ba apa dot? Bid'ah, ya. Fa inna sahiba bid'ati ta'ati qad qata'a kullatil kalaqabat. Sesungguhnya pemilik, ya, harta benda ketaatan itu qata'a, dia telah memutuskan kullatil kalaqabat, semua aqabat ini, ya. Wa tahammala tilkal masyaqqat, dan dia bisa menanggung kesulitan-kesulitan tersebut, hatta hasalat lahu bid'atun, sampai dia mendapatkan bid'ah, ya. Bid'ah itu sebuah harta pembendaharaan minal ibadat, daripada ibadah yang beda. Katakanlah hasilnya, ya, harta kekayaan daripada ibadah azizah yang bernilai, syarifah yang mulia. Fa innahu la yakhafu ala bid'atihi tilka illa fi hadhil aqabah. Sesungguhnya dia tidak khawatir atas harta kekayaan ibadahnya itu kecuali fi hadhil aqabah, kecuali pada aqabah ini, ya. Di sini tadi larinya kemana, ke hal yang merusaknya tadi. Iya, ay aqabah al-qawadih tadi, hal-hal yang merusak amal, ya. Ada, jadi mu'alif itu nggak perlu lagi disebutin fi hadhil qawadih al-aqna, tuwa fi hadhil al-aqabah, kecuali pada, ya, hal-hal yang merusak amal-amal. Fa inna fiha maqati'un, sesungguhnya di dalamnya itu ada maqati, ya, ada pemutusnya. Yahdaru an tuslaba fiha, sebuah kehati-hatian, waspada, an tuslaba fiha, ya, Anda salaba, apa ya salaba itu?
taslib antus laba fiha bid'atuhu, kamu menjadi taslab, menjadi kurang, salbiyah ya, menjadi kurang di dalamnya bid'atuhu, harta-harta ibadahnya, wa mata'alifa, dan sama menjadi kurang, yahdaru ayyab dua minha afatun, maka akan tampaklah darinya afat, bahaya-bahaya, tufsidu alaihi, yang akan menghancurkan dirinya, ta'atuhu, yang akan menghancurkan ketaatan atasnya. Tsumma, kemudian, a'zamuha, yang paling besarnya adalah khataran, ya bahaya, wa ammuha, dan yang paling sering terjadi wuku'an, terjadinya, hadani al-qati'ani, inilah ya dua perkara yang memutuskan. Memutus apa? Memutus amal-amal soleh. Alladzani, yang huma itu keduanya adalah ar-riya'u wal ujubu. Ya. Tadi makote tadi ya. Jadi semua amal-amal kita itu bisa gugur, bisa hancur, bisa rusak, bisa hilang gara-gara apa? Al-qati'an, dua hal yang menghancurkan, yang memutuskan, itu adalah riya dan ujub. Falnadhkur fi kulli wahidin minhuma, maka kami sebutkan ya fi kullin wahidin, maka kami sebutkan satu daripada minhuma, keduanya, usulan, yang keduanya itu menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi bibit, kalau kita menjadi biang keroknya lah ya, perusak amal, muqni'atan ya, yang apa yang dipastikan itu, nujarriduha laka, kita harus mengosongkannya bagimu, la'allaka tukfa, semoga Anda tukfa, bisa mencukupi apa tuh, mu'annatah ya, mu'anna ya, anna, ini belepetan sedikit ini. Mu'na ya, ai thaqluha, beratnya. La'allaka, semoga bagi Anda, tukfa, dapat mencukupi mu'nataha, apa beratnya amal ya, biiznillah, insyaallah ya. Wa amriya wallahu alam. Jadi bapak-bapak, itu ditutup oleh Imam Ghazali, fa'alaika bil qat'i, itu hadhihi aqabah al-mu'ammahufah, Anda harus memutuskan ya dalam diri Anda itu sifat riya, sifat ujub. Gara-gara dua penyakit hati ini, habis sudah segala amal kebaikan kita semuanya hilang semuanya. Yang tadinya juga mau dilipat gandakan, dikagak jadi oleh Allah. Bobotnya yang tadi mau dikasih besar berkurang jadi ya, bahkan menjadi sia-sia gara-gara ada riya dan ujub. Nah, semoga bermanfaat. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, agar setiap amal ibadah kita ikhlas karena Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi ilmik, Allahumma nawwir qulubana bi fahmik. Ya Allah, berilah sinarilah hati kami ya dengan ilmu-ilmu-Mu
dengan kasih sayang-Mu, dengan rahman rahim-Mu, sehingga kami bisa memahami ya semua ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat sirriyah, ayat-ayat yang Engkau adakan di alam ini, agar terbuka kepada kami basirah kami, Engkau buka tambah tajam, tambah matang untuk selalu berkhidmat kepadamu dan bersyukur kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.